أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفي البداية والنهاية خليفة الله خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع البلاد والبلاد، وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Faslun, halaman 4 di bawah. Wa alaika, yang bagi alaika, sepatutnya atas engkau, ya akhi, wahai saudaraku, biislahin niat, dengan memperbagus niat. Jadi niat kita itu sebenarnya baik berdasarkan. Jadi niat itu baik, cuma ada di antara yang baik-baik itu yang bagus. Kenapa disebut niat itu ada yang lebih baik? Karena tergantung kemana kita menuju akannya. Kalau kita menuju akan niat kepada Allah, maka itu niat menjadi niat yang paling baik. Wa ikhlasiha, dan membersihkan niat. Sebab niat kita itu banyak campurannya. Campuran niat selain semata-mata lillahi ta'ala itu ada 2 campuran. Pertama, campurannya yaitu niat tentang urusan kita di akhirat. Itu pertama. Yang kedua, campurannya adalah niat tentang urusan kita di dunia. Jadi urusan di akhirat hendak nyaman di kubur, nyaman di padang mahsyar, selamat masuk surga. Nah itu niat-niat baik yang di akhirat. Sedangkan niat-niat baik yang di dunia, rezeki banyak, lancar, urusan mudah, sihat, sugih, macam-macam, keluarga bahagia, terhindar dari musibah. Nah, seluruhnya itu niat-niat yang baik. Cuma bagi orang yang betul-betul menjalani jalan, yang jalan itu biar dijalaninya sampai kepada mencapai keridhaan Allah yang sempurna, maka niat-niat baik yang urusan-urusan yang di akhirat itu pun tunggal bigian dihapusnya. Apalagi niat-niat baik yang urusan di dunia. Walaupun sebenarnya kedua-duanya itu baik urusan yang di akhirat maupun di dunia niat baik juga. Niat baik juga. Cuma kalau yang kita tuju hanya semata-mata ridha Allah, nah maka itu pun termasuk menodai sempurnanya cinta hamba kepada Allah. Maka membersihi niat itu termasuk bagian dari ikhtiar kita hendak menuju menyempurnakan keyakinan kita lawan Allah Ta'ala. Watafaqu biha, dan bujur-bujur mengusahakan atau memahami akan kemurnian niat. Jadi niat itu bujur-bujur kita pahami secara murni supaya jangan salah paham. Sebab gara-gara salah paham dikira bujur padahal salah. Jadi salah paham itu karena masih remang-remang. Amunnya kadap lalu itu jelas sudah salah pahamnya itu berat. Kadap japai. Dikira amas sakarnya kadap bang. Atau remang-remang merasa iya merasa kadap. Nah, jadi memahami secara jelas supaya
nampak mana yang bujur mana yang kada. Nah itu dimasuk bagian dari watafakkur biha. Wattafakkuri fiha, dan kita disuruh memikirkan. Kenapa kita disuruh berniat semata-mata? Karena menjunjung perintah Allah. Nah, disuruh kita memikirkan supaya kita nahap di situ, mengerti apa argumennya itu, apa alasannya. Amun kita kada memikirkan sekilas, maka biasanya yang kita pahamin itu kada jadi kuat menjadi keyakinan. Tapi kalau sudah kita pikirkan, lalu mantap, oh cucuk bayi nangka ini, sekalinya maksudnya, nangka ini, sekalinya maksudnya. Karena barakat dipikirkan. Jadi memperbaiki niat, membersihi niat dari campuran-campuran kepentingan nafsu kita itu. Nah, lalu memikirkannya supaya nahap mantap itu qablat dukhuli fil amal. Sebelum kita memulai mengerjakan ibadah. Amal ini amal apa aja? Ibadah apa aja 24 jam, baik ibadah yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Nah, maka sebelum menggawin itu kita sudah berdahulu membersihi niat. Nah, fa innaha, karena bahwasanya niat yang dipikirkan dibersihi sebelum kita beramal adalah asasul amal, pondasinya amal. Pondasinya amal di kita. Jadi amal dikerjakan. Nah, sebelum beramal niat dibujurakan. Kenapa aja berdahulu niat dibujurakan sebelum beramalnya tadi? Karena niat itu pondasinya amal. Jadi bila niatnya kurang bagus, berarti amal itu berdiri di atas pondasi yang kurang bagus. Kayak bertanah ke tanahnya, tapi nahap, benajak rumah di situ, maka rumah tadi bertajak di tanah yang kurang nahap. Wal a'malu, dan bermula seluruh amal, yang wajib maupun yang sunat maupun yang mubah. Arti mubah itu kayak makan, minum, itu mubah. Bapakaian itu mubah. Bapakaian yang bagus-bagus, menutup auratnya itu wajib. Nah, seluruh amal itu tabi'atun, mengikut laha bagi niat. Jadi amal itu mengiring lawan niatnya, mengikut lawan niatnya. Bila niatnya tadi itu qabhan, hasanan bagus, maka amal itu jadi bagus. Apabila niatnya itu qabhan, ada bagus, jelek kita atau rusak, maka amal itu pun tempat rusak. Nah, jadi amal mengikut niat. Bila niatnya hasanan bagus, amal itu pun bagus. Bila niatnya qabhan, jelek kita kada bagus, rusak, maka amal pun tempat rusak. Wasihatan, nah sihatan itu sama aja juga, bagus kita murni bersih, maka amal kita pun bersih. Wafasadan, bila niatnya rusak, amal pun rusak. Jadi bagi ringan niat, maka itu Allah Ta'ala melihat niat kita juga dulu. Niat kita sembahyang itulah bagus benar sembahyangnya, bacaannya pasti 2 rakaat misalnya, tapi sekali diteliti sekalinya orangnya migau, tapi sembahyang, maka sembahyang tadi itu kada ada nilainya. Kenapa aja? Nya kada ada niatnya. Orang migau itu kada berniat. Ada. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, innamal a'malu binniyat. Innama, hanya saja, yasihul a'malu, sahnya seluruh amal ibadah, binniyat, dengan amal, dengan niat. Jadi bilanya kada ada niat, maka ibadahnya itu pun termasuk kada sah. Maka niat kalau dalam sembahyang termasuk rukun, ya kalau dalam berwudu termasuk rukun, niat itu dalam pekerjaan puasa niat termasuk rukun. Karena yasihul amal bin niat, sahnya amal itu dengan niat. Pemahamannya bila kada ada niat ada sah, maka pemahamannya bila kada ada niat kada ada upahnya, ada itu.
Ada balasan ganjarannya itu nah. Karena niat menentukan, bila niatnya sempurna, sempurna balasan amal. Bila niatnya tadi bercampur, nah maka tak kurang juga balasan amal. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja pada tiap perkara sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ma nawa, apa yang dia niatkan. Sama, gawian sama, tapi karena niat berbeda, balasan dari Allah pun berbeda. Batapih sama pada batapih, bakubiyah sama pada bakubiyah, dalam masjid sama-sama pada duduk, ya kalau, nah, tapi balasan sama lah, ada sama. Apa yang membedakan? Niat. Maka bisalah dikatakan bahwa wajah hatimu adalah apa niatmu. Allah memandang wajah hati kita, maksudnya Allah memandang niat kita. Bila niat kita rusak, rusaklah hati kita. Amal pun kada dipandang Tuhan lagi. Nah, fa'alaika ay yang bagi alaika. Kalau ini papadah yang ringan-ringan, yang bagi alaika. Sepatutnya atas engkau. Tapi kalau papadahnya papadah wajib, wajib alaika, wajib atas engkau. Tergantung kitanya. Kalau kita menganggap itu penting benar, maka di sini wajib alaika, wajib atas engkau. Antakula bahwa engkau la takula, bahwa engkau tidak berkata, jangan berucap, jangan berpandir dulu. Qaulan akan sebuah perkataan, jangan mengatakan suatu perkataan. Wala ta'malu, jangan engkau mengerjakan amalan satu perbuatan. Wala ta'zamu, dan jangan engkau mencita-cita atau menyungguh-nyungguhi ala amrin atas satu perkara. Nah, jadi tiga adalah ada kita tuh hendak menggawi, berarti perbuatan. Ada kita tuh hendak mengucapkan, berarti ucapan. Ada kita hendak menyungguh-nyungguhi sesuatu, berarti cita-cita lah, kesungguhan hati. Itu jangan terlaksana di diri kita illa, nah, kecuali, artinya jangan berpandir dulu, jangan bergawe dulu, illa kecuali wa takunu niyatuka, kecuali adalah niat engkau itu, wa takunu niyatuka bidzalika, dengan pekerjaan yang engkau kerjakan. Bidzalika itu ya tiga tadi, bisa dengan pekerjaan, bisa dengan ucapan, bisa dengan cita-cita. Apa yang engkau niatkan? At-taqarruba ilallah. Wa takunu niyatuka at-taqarruba ilallah. Taqarrub ilallah. Taqarrub ini bahasa lain dari menuntut ridha Allah. Bahasa lain dari lillahi ta'ala. Taqarrub namanya. Arti taqarrub ini kalau bahasa secara lugatan, secara kata, mendekat kepada Allah. Maka kalimatnya ilahi anta maksudi, ya Allah engkau yang kutuju, berarti kita makin berharap ke Tuhan, makin menuju Allah, taqarrub namanya. Jadi seluruh ucapan kita niatkan untuk taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Kenapa orang mendekat kepada Allah? Karena Allah yang kita tuju. Amal kita untuk menuju Allah juga. Cita-cita kita untuk menuju Allah juga. Apa yang dituju? Ridhaannya. Nah, ini yang pertama. Ucapan kah, perbuatan kah, jangan terlaksana dulu cita-cita mungkinnya, kecuali kita menggawin itu semata-mata haluannya hanya satu, yaitu taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah. Ada kawa pangnang kayak ini, ada kawa taqarrub ilallah ini nah. Maka pilihan yang kedua ada kawa pang langsung kayak inilah. Kayak kita tuh berusaha, apa aja berusaha, hendak semata-mata mengharap, mencari, menuntut ridha Allah, hendak mendekat kepada Allah. Kita berdagang, hendak mendekat kepada Allah. Kan tangali sedikit ya, kita kan secara adat berdagang itu hendak mencari duit. Ya kalau tangali sedikit ini, hendak sugih ya peribahasanya kan, berusaha ke sana kamar hendak sugih. Padahal kan hendak mencari ridha Allah kan, ibarat sedikit anunya tuh, logikanya itu masuknya tuh nah. Maka supaya jangan takajut-kajut, pilihan yang kedua dulu. Wa batigha al-thawabi. Nah, ada kawa yang pertama, ada pilihan kedua. Jadi ulama-ulama bahari itu kada karas benar juga.
Ada pilihan alternatif yang kedua, wabtigha'a thawabi, menuntut mengharap pahala. Ini yang kedua, menuntut pahala. Amun kita kada kawa semata-mata murni karena menjunjung perintah Allah, aku berusaha ini kada kawa bujur-bujur kayak itu toh. Nah, menuntut pahala Allah. Jadi kita bila kita yang amal ini kita harap pahalanya, ada pahalanya. Kita niatakan. Jadi nangka ini ya kayak ibarat kita berdagang lah. Ya Allah, ulun berdagang murni lillahi ta'ala. Itu pasti lillahi ta'ala bertahan mengaku sudah lillahi ta'ala, kenapanya aja tuh. Ya kalau pengakuan sudah, cuma ada campuran-campuran. Nah, campuran-campuran ini yang membuat niat kita tuh kada bujur-bujur bersih kita. Nah, campurannya ini sakurang-kurangnya mengalih membuang, sakurang-kurangnya yang kedua nih, wabtiga sawab, mengharap pahala dari Allah. Jadi ya Allah ya kita, ulun naisuk berdagang, berjual ini. Karena piantang menyuruh ulun berusaha. Nah, satu lillahi ta'ala narnya nih, mengharap ridho pian. Nah, kayaknya bila ulun berdagang tuh ana payo kah, ada payo kan, ada apa? Nah, kawal kita kayak itu ya. Yang penting kayaknya ulun di akhirat pahala berdagang ini ada. Nah, pokoknya Tuhan ulun kita kedatangan dulu nah, bermaterai. Materai 6.000 kedatangan dulu nih, pahalanya kan ada di akhirat. Masalah di dunia, payu kada payu ke orang lebih, yang penting kalau kita pahala ulun berdagangnya ada di akhirat. Nah, ini yang berdahulu bandir kita. Jadi kita tuh kada tapi menghadangi, kada tapi terobsesi dengan payu, kada terlalu ada payu, zikir aja la ilaha illallah terganti dengan payu aja. Kita ganti zikir la ilaha illallah dengan payu gitu. Nah, gara-gara menghadangi payu. Maka kita kada tapi menghadangi tanah biasa, ada payu berjual baes beriakan ya Allah. Nah, ada masalah. Nah itu caranya. Atau kita misalnya hendak mengapa kan? Hendak misalnya ba'amaliyah, nah, baca Yasin. Ujar fadilat barang siapa baca Yasin terhindar dari musibah. Ya Allah. Nah, baca Yasin. Lalu kita berniat Yasin ini kita baca lillahi ta'ala, menjunjung perintah Allah. Satu sudah itu jelas, saya sudah itu empat sudah nyata. Tapi campuran di hati itu apa? Campuran di hati ada sudah kita berpamit dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ulun membaca Yasin, urusan ulun kena berjalan hendak kasana hendak kamari, apakah pian selamatkan ulun dari musibah atau kada, itu kebijaksanaan pian gitu nah, kasana saja. Yang penting ulun kena nah pahalanya di akhirat ini ada nah. Yasinnya ulun baca ini pahalanya ada di akhirat, ulun minta pahala. Nah berdahulu, jadi kita ibarat berjalan baca surah Yasin nih. Sekalinya kecelakaan, misal karena musibah apa-apa, kada membahas kita lawan Tuhan. Kada membahas, kada mengkritik kita lawan Allah Ta'ala. Coba cakanya kita sudah berniat mulai awal bila baca surah Yasin, selamat dari musibah. Kada kawa kada Tuhan nih. Lalu berjalan tujuh ke banjar. Pas karena musibah, ya menggarunung tuh. Karena pemandirannya tadi selamat saja. Lalu menggarunung. Maka aja baca surah Yasin selamat aja. Ustaz guru seperti ya. Nah, lalu banyak kesalahan kita. Padahal siapa yang salahnya? Seorang kekurangan bahan bertafakur. Makanya bila melakukan ini sugih jangan kalau sugih jangan. Nah, lalu banyak ini salahannya yang dibahasnya. Nah, jadi itu bagian diantara kita disuruh berjuang membujurakan niatnya. Berjuang membujurakan niat ini termasuk jihad sebenarnya. Termasuk jihad kada mudah. Kita ini sudah ta'adat. Niat kita tuh ta'adat sudah. Apa adat niat kita? Yang menyamani nafsu kita. Itu niat adat niat kita sudah. Hendak supaya ini, supaya seluruhnya tuh secara garis besar menyamani kehendak nafsu, menyamani nafsu. Jadi tuntutan hawa nafsu sebenarnya. Misalnya panang kayak ini lah, nah misalnya ini supaya kita berpikir ya kalau baca surah Yasin supaya terhindar dari musibah. Ya kalau
sekarang kita bertanya, kita kan belajar sifat 20 sudah. Kehendak Allah lah yang jadi kehendak kita kan. Kawakah kita bisi bacaan surah Yasin mengintervensi kehendak Allah Ta'ala, mengarasi kehendak Allah Ta'ala? Ada kawa? Mengatasi kehendak Allah? Ada kawa? Atau melubi Allah Ta'ala? Ada kawa? Artinya kehendak Allah itu yang jadi. Nah, lalu kita baca surah Yasin, tujuannya ada yang lain dari kecuali hendak selamat. Tapi tetap kehendak Tuhan menjadi. Karena Allah bersifat iradat Allah mustahil tergagahi. Itu bacanya loh. Nah, lalu kehendak Allah Ta'ala jadi baca surah Yasin, kehendak Allah jadi. Nah, kehendak Allah sekalinya kita kan musibah. Apa karena musibah? Musibah kita dapat, pahala Yasin enggak ada. Nah, siapa yang rugi? Karena kita dari asal sudah niatnya tadi kada bujur-bujur, sempurna ikhlas. Hendak menyamani nafsu yang ada pun karena musibah. Maka pahala Yasin ada. Ada sedikit benar. Orang 100% dapat. Ada kita paling 10%, itu kan karena Tuhan maras nahan. Nah, imbahnya itu pulang yang pahala 10% ini bisa hilang selalu apabila kita karena musibah tadi ada bersifat sabar, bisa hilang pahalanya. Bukti hilang atau kenapa hilang yang 10% nih? Karena kita berpikir tadi memprotes Tuhan. Maka untuk Tuhan sudah baca surah Yasin. Kenapa aja? Nah, makin hilang 10% tadi. Padahal Allah Ta'ala tadi Allah kasihannya lah aku baru 10%. Karena kita mengkritik Allah Ta'ala ada jadi sini baru 10%. Lalu ujar orang Banjar bangai ya. Bacaan bangai kita hilang pahalanya lalu gara-gara mengkritik Allah Ta'ala. Nah, biar Allah Ta'ala muslim kritik aku yang bersifat ilmu, aku yang tahu. Nah, coba bang misalnya kita ya Allah, ulun baca surah Yasin menjunjung perintah pian dan ulun mengharap dengan baca surah Yasin ini kalau urusan dunia taslim lawan pian kebijaksanaan pian ya. Nah, sedangkan ulun baca surah Yasin ini pahalanya ulun minta lawan pian di akhirat. Dapat pahala kita di akhirat. Misalnya tulisannya kita dikehendaki oleh Allah Ta'ala misalnya dapat musibah juga, seandainya dapat juga lah, seandainya dapat, maka karena kita sudah lawan Allah Ta'ala sudah berhubungan baik, ada mengaras lawan kehendak nafsu kita, nah maka Allah mudahkan kita dengan sifat sabar. Dapat musibah kita sabar, karena kita paham kita ada menghadapi yang ini, selepas dari musibah di dunia ini ada kita menghadapi pahalanya dari surah Yasin yang kita baca ini. Nah, lalu kita selain pahala kita dapat, kita kawas sabar. Barakat sabar itu Tuhan sebenarnya menjolong. Nah, lalu barakat sabar, pahala yang Yasin yang banyak tadi itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala pulang. Nah, untungnya. Nah, itu sebagai bahan kita berpikir dari Allah. Wabtigha'a thawabil ladzi rattabahu subhanahu 'alal amri al-manwi min babil minnati wal fadli. Jadi sudah disusun Allah Ta'ala apabila kita mengharap keridhaannya maka dapat surga di akhirat, dapat ma'rifat di dunia. Apabila kita beribadah hanya mengharap pahala, dapat pahala dan surga di akhirat, di dunia kita akan dapat ma'rifat. Itu maksud rattabahu subhanahu 'alal amri al-manwi min babil minnati wal fadli. Nah, yang jelas seluruhnya itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'alam, ketahuilah olehmu annahu sesungguhnya la yasluhu at-taqarrubu ilallah kada patut kada bujur kalau niat kita hanya hendak mendekat kepada Allah illa kecuali bima dengan pekerjaan atau ucapan syara'ahu yang disyariatkan ala lisani rasulihi atas lisannya utusannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mun kita hendak berharap kepada Allah, maka perbuatan atau ucapan kita tadi kada boleh menyimpang atas lisannya Rasulihi minal faraidi, yaitu perkara-perkara yang wajib. Sudah ada ketentuannya.
wan nawafili, dan perkara-perkara yang sunat sudah ada ketentuannya. Jadi Nabi sudah menentukan yang wajib ini, yang sunat ini. Nah, kayak subuh 2 rakaat, ya kan? Ada kawa kita menambah jadi 4 rakaat, mentang-mentang rajin jadi 4 rakaat ada kawa. Nah, itu juga yang sunat. Itu titik di situlah. Jadi mun handak taqarrub ilallah ujar sidin, bahan untuk bertaqarrub itu kada kawa kecuali yang sudah sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rintangan kewajiban-kewajibannya dan rintangan kesunahan-kesunahannya. Waqad tu'athirun niyatu shadiqatu, dan terkadang menghasilkan manfaat, menghasilkan manfaat. An-niyatu as-shadiqah, oleh niat yang benar. Fil amril mubah, ada pekerjaan yang mubah. Mubah ini artinya asalnya kan mubah ini kan wajib kada, sunat kada. Ya Allah, digawe bapahala kada, berdosa kada. Kada digawe bapahala kada, berdosa kada. Itu mubah asalnya. Contohnya makan tuh. Makan pian hendak makan silahkan, bapahala kada, berdosa kada. Kada makan kan? Silahkan juga. Mumpian tahan, kada makan seminggu silahkan. Artinya mubah aja kita. Nah, maka terkadang tu'athir, mendatangkan manfaat an-niyatu shadiqah, oleh niat yang benar. Fil amril mubah, ada perkara yang mubah. Fayasiru, maka jadilah perkara yang mubah. Fayasiru, ada huwa di situ. Waktu kembali kepada amrul mubah tadi. Fayasiru, maka jadilah perkara yang mubah itu qurbatan, menjadi ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah, min haitsu, dari jalan, dari dalil, dari alasan, innalil wasaili hukmal maqasid. Karena setiap perantara itu dihukumi dengan hukum apa tujuannya. Setiap perantara dihukumi apa tujuannya. Nah, kayak kita hendak haji hukumnya wajib seumur hidup sekali. Kada kawa sampai ke sana kecuali kita berpesawat. Nah, maka mengusahakan pesawat pun jadi wajib. Karena di luar saili hukmul maqasid. Misal lagi kita disuruh beribadah mengerjakan 5 waktu wajib kada. Nah, amun kada bawa makanan kawalah menggawe kira-kira secara adat nya kalau kada kawa. Nah, maka makan pun disuruh. Maka kita disuruh meniatakan yang mubah-mubah itu untuk ibadah. Maka asal kita paham nang kayak itu, kita mengerjakan yang mubah ini untuk sarana jembatan menyempurnakan kewajiban kita. Nah, maka tu'asir, mendapatkan manfaat oleh niat yang benar tadi, walaupun pekerjaannya mubah. Kaman yanwi, seandainya seseorang berniat, nih contohnya orang berniat kaman yanwi, sebagaimana seseorang berniat ya'kuluhu bi aklihi, bahwa seseorang berniat bi aklihi dengan makannya untuk apa? At-taqawwa, untuk menguatkan. Jadi orang ini berniat makan supaya menguatkan kawa duduk, kawa berjalan, kawa ini, kawa itu, ala ta'atillah, untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalaunya makan niatnya supaya kuat beribadah kepada Allah, maka makan ini menjadi niat yang taqarrub ila Allah juga, walaupun gawiannya mubah. Nah, ini penting benar kita lah. Guring siang, makan niat, pasang niat dulu, walaupun guring itu asalnya mubah aja. Pahala kada, dosa kada. Cuma kalau kita niatakan supaya aku di majelis ilmu jangan mengantuk, aku guring. Nah, maka guring kita itu berpahala, termasuk taqarrub ilallah juga. Kalau niat kita guring nang kayak itu, guring ini bisa juga mau kita niatakan, aku kenapa guring ya? Nah, aku malang kena supaya jangan mengantuk. Apa garang digawe? Anak badum ya. Nah, badum aja supaya jangan mengantuk tuh. Itu tuh jadi dosa juga guring tadi. Sebab badum yang berduit nih. Nah, contoh kedua, wa bi'tiyanihi ahlahu atasabbuba bi husuli waladin ya'budullaha. Wa bi'tiyanihi, dan ketika dia menghubungi, asal mana mendatangkanlah, maksudnya berhubungan, ahlahu akan istrinya, disebut ahla nih, asli mana keluarga, Bang. Kata-kata halus.
Jadi orang ini berhubungan badan dengan istrinya. Cuma Habib Abdullah Al-Haddad ini kata-katanya halus, mendatangi keluarganya, yalah. Nah, maksudnya berhubungan dengan istrinya, at-tasabbuba untuk menjadikan sebab fi husuli waladin, melahirkan seorang anak. Ya'budullaha, yang anak tadi menyembah Allah. Beribadah kepada Allah anak tadi. Nah, maka bila inya berniat berhubungan tadi untuk supaya anak ini ada dan adanya anak tadi untuk menyembah Allah, maka berhubungan itu asalnya mubah tuh. Jadi berpahala, jadi takarruf. Jadi bahasa simpelnya, kenapa kita berhubungan badan malam Jumat misalnya anak mencetak wali kita. Nah, berpahala tuh. Anak mencetak wali. Anak mencetak wali Allah, mudah jadi wali kutub jaya kok. Masa kayak jadi wali kutub mun yang caranya aja cara kayak apa? Ada cara-caranya, ya. Ada yang saka benar. Jadi gawian-gawian yang mubah jadi taqarrub ilallah asal niatnya bujur. Nah, itu kekuatan niat. Makan gancang benar. Nah, apa niatnya? Nah, jangan dipadahkan orang makan gancang itu rakus, belum tentu tak tahu niatnya. Niatnya ini pandang Tuhan. Ini guring tak harus dia. Kenapa kadang niatnya dulu orang kan tahu. Kenapa niatnya ya kok? Nah, jangan menjelaskan orang itu pengulir benar jauh guring kita harus dia. Kadang Allah yang menilai kita, ada kita menilai orang atau Allah yang menilai orang itu. Nah itu. Wa yustaratu li sidqin niyati, dan disyaratkan kebenaran sebuah niat. Kebenaran niatnya tadi itu ada syaratnya juga menghendak jadi bermanfaat. Ayyakuna biha al-amalu. Nah, artinya dengan niat tadi bisa dinilai bujur, bisa dinilai benar apabila ada gawinya. Nah, ada gawinya. Bujur aja guring. Nah, pegarang niatnya aku hendak bangun malam aja. Aku hendak ini itu. Sekalinya mana ada bangun? Berarti kada ada bujur niat benarannya. Kenapa aja guring ya supaya nyaman menuntut ilmu juga ada mengantuk. Sekalinya ada hadir aja untuk ilmu. Ada bujur niat benarannya. Aku makan supaya kuat beribadah, jangan ada ibadahnya sekalinya. Boleh dimundarin sekalinya. Nah, itu ada bujur benarannya niat. Nah, paman yatlubul ilma, ini contoh di sini. Mengetuakan. Paman yatlubul ilma masalan, barang siapa menuntut ilmu, contohnya nih. Wa yaz'amu, dan orang tadi bercita-cita ini menuntut ilmu, cita-citanya annaniyatahu, bahwasanya niatnya kesungguh-sungguhannya dalam cita-citanya nih fi tahsilihi, untuk menghasilkan ilmu, ayya'mala, untuk bahwa dia mengamalkan ilmu tadi. Jadi menghasilkan ilmu, ayya'mala, untuk beramal, wa yu'allima, dan mengajar. Nah, jadinya karena menuntut ilmu supaya ia paham, bila sudah paham mengamalkan dan mengajarkan. Nah, itu niatnya bagus kan ini? Bagus benar. Nah, fa in lam yaf'al dzalik, sekalinya imbahnya paham, mengerti, menguasai ilmu, sekalinya kada yaf'al, lam yaf'al, kada menggawi, mengamalkan kada, atau kada mengajarkan misalnya. Fa in lam yaf'al dzalik inda tamakkuni minhu, ketika nahap dan mantap inya dapat ilmu tapi kada diamalkannya dan kada diajarkannya. Nah, paniyatuhu ghairu shadiqatin, maka niatnya tadi kada bujur. Jadi niat bujur itu ada tindak lanjut dari kita. Ada tindak lanjut, amun kada ada tindak lanjutnya pian malaikat itu sekali aja nya. Contoh misalnya kita nih ngali bener bang pano guring nih, bila guring ada mau bangunnya itu kaina enggak orang ajan, padahal kita nih hendak bertahajud ya kalau misalnya bila bangun enggak orang ajan, padahal sudah pasang alarm segala macam kada mau tabangun, mun hendak tabangun ada caranya. Pian baca misalnya bismillahirrahmanirrahim 21 kali, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Qul huwallah sekali-sekali baca itu gini. Lalu sudah pian baca, pian pandiri, wahai malaikat penjaga ayat-ayat ini yang aku baca tadi. Nah, garak aku jam 2. Berarti pian bangun jam 2 garaknya. Jadi malaikat bacaan yang kita baca itu ada penunggunya, hadamnya. Kita minta garak akan bangunnya. Jam 2 tepat kita bangun.
Sakali kita bangun mbak kami, guring pulang saya. Bungol lagi malaikat ini nih. Makan. Isoknya, itu isoknya. Malaikat gerak aku lah jam 2. Gerak aku gerak nih malaikat. Pengetahuan sudah ciri. Nah, gitu tuh. Jadi niat ada tindak lanjut beneran. Ingat sudah kita Allah a'lam. Kita bicara itu. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس ورضي وسيخه علي بن عبد الله ورسول الله روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله بن عباس وصوله وفرائه من الله بشره برحمة ونعوذ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يغلب الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا الشفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلبه وسوره وفرعه وذوي الحقوق عليه أجمعين، وإلى روح سيدنا وبركة نصره براد القدس الأنباس الهبير عمر بن عبد الرحمن العاصم، إلى روح سيد علي ابن عبد الله بارس، إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العنقص وصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ومن أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ومن أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ومن أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعطي نعمه ويكفي مصيبه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد من حدث الرسالة أرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستغفرك ديننا وابداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعلاجك وجبرك من كل شيطان مريد وجبار عنيد لعين وبدر من شر كل شر وبعد كل شيء قدير. اللهم حكمها بالتقوى والاستقامة وعلما من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بمنك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل العوص الواحد وبلغ تقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين، وخصوصا لجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته